see it from right here. It's ripping. Sobat masih balik lagi dengan narator magang. Wah, seperti biasa narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema bencana. Ya, seperti biasa, masih bencana. Yang menceritakan munculnya sebuah tornado besar yang menghancurkan kota-kota. Dan di sini ada orang-orang yang terobsesi dan ingin berburu tornado itu. Apakah mereka bisa selamat dari terjangan tornado itu? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka di sebuah malam. Terdapat para remaja yang sedang merayakan pesta perpisahan dari sekolah mereka. Mereka menepi di pinggir jalan sambil melakukan hal yang tidak-tidak. Tapi kemudian tiba-tiba lampu jalan di depan mereka tumbang satu persatu. Dan di sini salah satu dari remaja ini mulai merekam. Dan mereka sangat penasaran dengan itu. Awalnya mereka ingin pergi, tapi karena mereka sangat penasaran, akhirnya mereka terus merekam. Tanpa disadari kalau itu adalah sebuah tornado yang cukup besar. Kemudian tornado itu dengan cepat menghampiri mereka, yang membuat mobil itu terangkat. Dan mereka pun lenyap di dalam pusaran tornado itu. Di keesokan paginya terdapat mobil yang membawa para pemburu badai. Yang di sini mereka berburu untuk membuat film dokumenter mengenai tornado. Tapi sayangnya, dari 365 tornado yang mereka buru, tidak satu pun yang berhasil mereka reka. Dan ini menjadi tekanan yang cukup luar biasa bagi pemimpin tim ini. Tapi kemudian saat mereka sedang berdebat, sebuah stasiun berita memberitakan akan terjadi tornado di Arkansas, Missouri, dan Oklahoma. Dengan bergegas mereka pun menuju salah satu tempat itu. Front's growing and it's moving fast. I think this thing's gonna hit about a very long day. What else is new? 3 months of that broken record. You left the radio on, genius. Di singkat cerita, terdapat dua kakak adik yang sedang melakukan rekaman untuk kepentingan dokumentasi saat kelulusan di sekolah mereka. Tugas ini diberikan oleh ayah mereka sendiri, yang seorang wakil kepala sekolah. Kedua anak ini bernama Donnie dan Trey. Tapi sayangnya saat akan berangkat menuju sekolah, Donnie tampak tidak senang dan sangat kecewa dengan ayahnya. Jadi dia memilih pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda dan tidak ingin ikut bersama ayahnya. Kemudian kita akan diperlihatkan mobil para pemburu tornado itu yang sedang mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin. Di sini mereka akan melanjutkan perjalanan untuk mencari di mana tornado yang bisa mereka rekam. Di lain cerita terdapat dua orang YouTuber yang cukup gila yang suka melakukan aksi-aksi nekat dengan ditunjukkan salah satu YouTuber meloncati kolam buatan yang terbuat dari plastik yang hampir saja membuat dia celaka. Tapi saat melihat mobil para pemburu tornado, mereka langsung mengikutinya karena mereka sadar bila mereka mengikuti para mobil itu, mereka akan menemukan hal yang menarik yang siapa tahu bisa dijadikan konten dan mendapatkan AdSense. Once this hits internet, you're gonna stand me ahead in the wall. Oh my God! That's right, it's That was awesome, John. Di singkat cerita, para pemburu badai itu telah sampai di atas sebuah bukit. Di sini, sebelum mereka akan melakukan pemburuan, ketua dari pemburu badai akan membuat video opening yang akan digunakan untuk video mereka. Di sini Pete menjelaskan mengenai keunggulan memiliki mobil anti badai, yang mana mobil ini bisa menahan gempuran badai karena terbuat dari baja, memiliki stasiun cuaca sendiri, dan juga memiliki cakar yang bisa ditancapkan ke dalam tanah agar mobil ini tidak terangkat atau terseret saat tornado terjadi. Setelah membuat video itu, mereka pun mulai melakukan rencana untuk melakukan pemburuan badai lagi. Di lain cerita, Donnie dan juga Trey telah sampai di sekolah untuk segera melakukan pesta kelulusan. Di sini mereka akan melakukan perekaman sebagai tugas sekolah mereka. Tapi dari kejauhan terdapat seorang gadis yang sangat cantik. Gadis ini adalah gadis yang ditaksir oleh Donnie, yang bernama Catherine, yang terlihat tampak kebingungan. Di sini Trey mengatakan kepada kakaknya agar dia membantu Catherine agar dia bisa mendapatkan hati Catherine. Awalnya Donnie menolak, tapi setelah dibujuk, akhirnya Donnie menuruti permintaan dari adiknya ini.
dan dia pun mendekati Catherine. Setelah didekati, Donnie berkata apa yang menjadi masalah dari Catherine. Catherine menjelaskan kalau dia bingung karena dia mendapatkan tugas untuk membuat laporan mengenai sebuah bekas pabrik peppermint sebagai syarat kelulusannya dan dia harus segera melakukannya. Tanpa pikir panjang, Donnie menawarkan bantuan untuk mengantarkan Kathleen dan Catherine pun tidak keberatan dengan bantuan dari Donnie ini dan mereka pun What are you doing? The plan will take care of us, right? We're in. Really? Yeah. And Thank you. I'll see you later. you are kidding me. Kemudian Trey langsung menyeting kamera yang akan digunakan untuk upacara kelulusan. Di sini ayahnya bertanya kemana Donnie. Trey mengatakan kalau Donnie telah pergi, jadi dia akan mengoperasikan kamera-kamera ini sendirian. Singkat cerita, Allison, salah satu kru dari pemburu badai ini, menghubungi anaknya yang berbulan-bulan tidak dia temui karena pekerjaannya. Di sini anaknya terlihat sangat merindukan Allison. Tapi kemudian Pete, pemimpin dari pemburu badai, memanggilnya. Di sini, Pete mengatakan kalau dari salah satu channel berita mengatakan kemungkinannya akan ada tornado yang terbentuk di salah satu wilayah. Dan di sini, Pete ingin segera pergi ke wilayah itu. Tapi kemudian saat mereka akan pergi, terjadilah hujan es yang ukurannya lebih besar daripada bola golf. Hal ini mempertandakan kalau tornado akan segera datang. Jadi mereka bergegas menuju mobil untuk segera melakukan pengecekan di manakah tornado itu akan terbentuk. Disingkat cerita, di sekolah terlihat para wisudawan sedang melakukan wisuda. Tapi tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat yang memaksa mereka untuk segera mengakhiri upacara kelulusan ini. Di lain cerita, para pemburu badai telah sampai di tempat di mana tornado itu akan terjadi. Dan benar saja, tornado itu langsung menyentuh tanah dan mengempaskan apapun yang berada di permukaan tanah. Tak selang lama, para YouTuber sudah tiba dan langsung menuju ke arah tornado itu agar mereka bisa mendapatkan konten. Pete pun tidak ingin kalah, dia bergegas untuk mengejar tornado itu. Setelah berada di jalurnya, Pete langsung memasang cakar di mobilnya ke dalam tanah dan dia berharap tornado itu melewati mobilnya dan dia bisa melihat bagian dalam dari tornado itu. Tapi sayangnya tornado itu lewat persis di samping mobil dari Pete dan menurut Allison, tornado itu mengarah ke arah Damn it! And dodge to our left. Kemudian para wisudawan diperintahkan oleh guru mereka untuk segera masuk ke dalam gedung sekolah. Di sini mereka harus segera berlindung. Awalnya orang-orang mengira itu hanyalah hujan biasa. Tapi saat melihat keluar terdapat tornado yang sangat besar. Mereka pun berlarian menuju aula. Di sini ayah dari Donnie dan Trey meminta kepada para siswanya untuk menunduk dan kemudian tornado itu menerjang dan mengempaskan atap gedung sekolah itu. Setelah tornado itu pergi, ayahnya langsung menghubungi Donnie, tapi Donnie tidak bisa dihubung. Jadi dia meminta ponsel Trey agar dia bisa menghubungi Donnie. Tapi sebelum mengatakan kalau ada tornado yang mengarah ke arah mereka, sambungan ponsel mereka pun terputus karena gangguan sinyal. Hal ini membuat ayahnya sangat panik dan bergegas untuk segera menyusul putranya ini. Di sisi lain, para tim pemburu badai masih mengikuti kemana arah badai itu. Saat di jalan mereka bertemu dengan para YouTuber yang melakukan hal yang sama. Di sini, Allison memperingatkan kepada mereka untuk segera pergi karena ini merupakan hal yang berbahaya. Tapi mereka tidak mau mendengarkannya dan malah asik minum. Di saat itulah tornado tiba-tiba terjadi tepat di depan mereka. Dan yang lebih mengerikan, tornado itu mengarah kepada mereka. Di saat yang bersamaan, Trey dan ayahnya tiba di tempat itu dan mobil mereka hampir saja terhempas karena tornado itu. Dengan bergegas mereka berusaha untuk masuk ke dalam gedung. Tapi sayangnya ayahnya tidak sempat karena terdapat sebuah mobil yang jatuh tepat di depan pintu. Begitu juga dengan Allison yang tidak bisa masuk dan terpaksa dia harus bertahan di mobil anti badai. Di sini Allison hampir saja tersedot dan terhempas oleh badai itu. Tapi untungnya ayah Donnie dan Trey berhasil memeganginya dan mereka harus berjuang melawan tarikan dari tornado.
Setelah selamat dari tarikan badai itu, ayah Donnie berusaha untuk mencari putranya. Tapi sayangnya karena sinyal masih hilang, dia meminta bantuan kepada Allison agar mengantarkannya ke pabrik peppermint. Tapi di sini Pete mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka tidak punya waktu. Kemudian Allison berkata, kita berada di jalur yang sama, jadi kau bisa ikut dalam mobil vanku. Di sini Trey yang dari tadi memegang kamera disadari oleh Pete dan kemudian mengajaknya masuk ke dalam mobil lapis bajanya. Dan di sini Pete berkata kalau dia akan membeli seluruh rekaman itu dengan harga $3.000. Mereka pun sepakat dan Trey pun masuk ke dalam mobil lapis baja itu dan mereka akan melakukan pemburuan badai itu lagi. Tapi saat berada di jalan, tiba-tiba terbentuklah ekor-ekor badai. Tidak 1, bahkan 4 sekaligus yang terbentuk. Di sini terjadi kepanikan yang luar biasa karena selama ini tidak pernah terjadi badai yang terbentuk secara bersamaan, dan ini merupakan kejadian yang sangat langka. There's 3, 4, shit, they're everywhere! We have multiple Systems are too erratic. We gotta get out of here. Akibat terjangan dari badai itu, mobil van mereka pun terbalik yang membuat mereka terjebak di dalam mobil itu. Tapi dengan bergegas, Pete membuka pintu dari van itu agar mereka bisa keluar. Kemudian mereka berlari menuju sebuah gereja dan berlindung di sana. Tapi salah satu kru dari Pete, yaitu Yakub, berusaha untuk terus merekam agar proyek film ini segera tuntas. Tapi kemudian, karena tumpahan bahan bakar yang disambar oleh kabel listrik yang terdapat arus listrik, membuat bahan bakar itu menjadi terbakar. Kemudian, tornado melewatinya. Dan disinilah terjadi fenomena yang luar biasa, di mana terjadi tornado api. Di sini Yakub terus merekam, tapi kemudian kamera yang dia pegang terlepas. Di sini Yakub berusaha untuk mengambilnya, tapi sayangnya dia terseret ke dalam pusaran api itu. Sedangkan yang lainnya berlindung di dalam gereja. Setelah badai tenang, di sini ayah dari Donnie berusaha untuk mencari putranya. Tapi Allison berkata, lebih aman kalau kita menggunakan mobil van. Sedangkan Pete hanya memperdulikan proyeknya, yang membuat Allison menjadi sangat kecewa. Dan di sini Allison berkata kalau meninggal karena dirinya. Pete tidak bisa berkata apapun. Dia hanya terdiam dan mulai membantu mereka semua untuk mengembalikan posisi mobil van itu. Dan di sini mereka berpisah. Pete akan terus memburu badai yang dia cari, sedangkan Allison akan membantu ayah Donnie untuk mencari putranya. Sedangkan Donnie dan Kelly yang masih berada di dalam pabrik peppermint itu, mereka berhasil selamat, tapi sayangnya kondisi mereka benar-benar tidak baik-baik saja. Mereka masuk ke dalam lubang, yang lubangnya mulai tergenang oleh air dari pipa yang bocor. Saat itulah Donnie mulai merekam dirinya dan mengatakan kata-kata terakhir yang akan disampaikan kepada Ted dan juga ayahnya. I really gave you shit, man. Tak selang lama, mereka pun sampai di pabrik peppermint itu dan berusaha untuk menyelamatkan Donnie dan juga Kelly. Awalnya mereka kesulitan untuk mencari mereka, tapi setelah memanggil-manggil nama Donnie, akhirnya mereka menemukan. Di sini mereka tergenang oleh banyak sekali air dan hampir saja tidak selamat. Tapi karena benda-benda yang berada di tumpukan itu sangat berat, mereka tidak bisa memindahkannya. Dengan inisiatif Trey menyalakan mobil van itu dan menabrak salah satu besi yang membuat besi itu bergeser, yang membuat lubang itu terbuka. Tapi di saat yang bersamaan, karena hal itu, besi itu pun jatuh dan menimpa kaki Donnie, yang membuat Donnie tenggelam. Setelah Kelly ditarik ke atas, ayahnya langsung masuk ke dalam air dan melihat apa yang terjadi dan berusaha untuk melepaskan besi itu dari kaki Donnie, dan untungnya berhasil. Tapi Donnie tidak sadarkan diri. Setelah diberikan nafas buatan, akhirnya Donnie pun tersadar. Tak selang lama, Pete datang dengan mobil lapis bajanya untuk mengambil harddisk yang berada di mobil van itu. Tapi tidak hanya itu, Pete juga menolong mereka untuk pergi dari tempat itu. Saat berada di dalam mobil, mereka mendapatkan berita bahwa tornado-tornado itu telah bergabung menjadi satu, menjadi tornado yang paling besar dalam sejarah manusia. Dan yang lebih gilanya, tornado itu mengarah menuju sekolah. Jadi mereka bergegas untuk menyelamatkan orang-orang. Saat sampai di sekolah, ayah Donnie meminta kepada kepala sekolah untuk mengevakuasi seluruh orang yang berada di situ. Tapi kepala sekolah awalnya menolak
karena ini adalah tempat yang aman. Tapi kemudian Allison berkata kalau dia telah mempelajari badai seumur hidupnya dan percayalah ini adalah badai yang paling berbahaya. Akhirnya kepala sekolah meminta kepada seluruh orang untuk memasuki bus dan mereka pun pergi dari tempat itu. Mereka berusaha menjauh dari tornado itu, tapi sayangnya saat berada di jalan, terdapat salah satu tiang listrik yang roboh yang menutupi jalan, yang hampir saja membuat mereka tidak bisa pergi dari tempat itu. We don't have any time. Hey, are you okay? Come back and find a road. We gotta turn around. Kemudian mereka bergegas menuju tempat perlindungan, tapi sayangnya jalan yang akan mereka tempuhi masih dalam proses perbaikan. Di sini mereka terjebak antara jalan dan juga tornado itu. Tapi kemudian salah satu di antara mereka meminta untuk masuk ke dalam drainase. Setelah mereka masuk, pintu pun ditutup. Tornado itu pun datang yang menimbulkan angin yang luar biasa. Di sini Pete sadar kalau ini tidak akan lama. Jadi dia keluar untuk mengendarai mobil bajanya dan menutup saluran air itu dengan mobilnya agar orang-orang yang ada di dalam tidak terseret keluar. Kemudian di sini ayah Donnie mengikatkan mobil baja itu di sebuah truk yang masuk ke dalam gorong-gorong. Saat badai itu datang, mobil lapis baja itu hampir saja terangkat, tapi untungnya masih bisa bertahan. Tak selang lama, angin pun mulai mereda. Yang awalnya dikira oleh mereka semuanya sudah berakhir. Tapi saat Pete melihat ke arah luar, dia melihat kalau mereka berada di tengah pusaran tornado itu. Meminta kepada semua orang untuk berpegangan karena angin yang akan datang akan jauh lebih kencang. Kemudian secara perlahan tornado itu mulai mendekat kembali. Tapi kali ini mobil baja ini tidak mampu bertahan. Bempernya terlepas. Dan mobil baja itu pun melayang jauh setinggi mungkin mengikuti arus dari tornado itu. Secara tidak langsung harapan Pete untuk melihat bagian dalam dari tornado itu pun terwujud. Dia melihat keindahan yang sekaligus mematikan. Mobilnya melayang sangat tinggi sampai melewati atas tornado itu. Di atas dia melihat keindahan dari awan dan juga matahari yang menyinari. Tapi kemudian mobilnya jatuh dengan sangat cepat dan dia pun tewas. Sedangkan orang-orang yang di dalam drainase itu, mereka mampu bertahan dan tornado itu perlahan-lahan mulai menghilang. Yang meninggalkan jejak kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang yang tewas dan juga kota-kota yang hancur. Tapi manusia akan terus membangunnya kembali. Dan di sini Donnie dan Trey memutuskan untuk melanjutkan video mereka. Video yang akan dimasukkan ke dalam kapsul waktu yang akan diputar kembali 25 tahun lagi. Yang akan menjadi sejarah di kota mereka dan di sekolah mereka. Di lain cerita, ternyata para YouTuber ini berhasil selamat dan mereka menyangkut di atas pohon. Entah gimana ceritanya mereka bisa selamat. Dan film pun berakhir dan tamat. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Into the Storm. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.